At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, Yayasan Auriga Nusantara mencatat tak kurang dari 112 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan terjadi pada kurun 2014 hingga 2023. Salah satunya adalah kasus Sukma dan Sawin, aktivis jaringan tanpa asap batubara Indramayu, Jatayu, Jawa Barat. Mereka dibui karena dituding melanggar undang-undang tentang bendera. Pasal yang menjerat Sukma dan Sawin kini masuk di KUHP baru, yang artinya berpotensi digunakan kembali sebagai modus menjegal pejuang lingkungan maupun aktivis lain. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan Sukma dan Sawin tentang dampak kriminalisasi terhadap kehidupan dan perjuangan mereka sebagai pembela lingkungan. Simak laporan bagian pertama yang dibacakan Astri Yuwanasari. Perih lah. Biasa kalau anak, nggak ada anak. Kesepian. Perihnya ya kayak tusuk-tusuk. Sukma mengenang masa-masa pahit kala 5 bulan mendekam di penjara pada 2018 hingga 2019 silam. Petani desa Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat ini bersama rekannya Sawin dan Nanto divonis bersalah karena mengibarkan bendera merah putih secara terbalik. Sebuah tudingan yang mengada-ada. Ya enggak lah, masa Lampung sendiri dibalik-balik. Ya begitulah, kayak dijebak ya gitu. Kasus ini ditengarai bentuk kriminalisasi terhadap Sukma yang aktif di jaringan tanpa asap batubara Indramayu atau Jatayu. Ketika itu Sukma, Sawin, dan Nanto memang mengibarkan bendera merah putih di lapangan setempat sebagai perayaan kemenangan gugatan menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Batubara 2 Indramayu. Beberapa hari kemudian ketiganya ditangkap karena dituding melanggar undang-undang tentang bendera. Ya banyak, ada 10 orang bisa lah. Ya parah ya, kayak pakaiannya enggak dinas kah? Pakai senjata gitu kan? Pakai sing dawa laras panjang. Waktu itu ngelawan atau pasrah aja? Ya pasrah di bawa senjata. Itu malam sampai jam 2. Petaka yang dialami Sukma menjadi penderitaan bagi sang istri Erawati dan 2 putrinya yang saat itu masih balita. Sekarang mau udah gede-gede anak. Dulu waktu dibawa, ya Allah, satu dipegang, satu digendong, bawa semua kalau besuk. Nangis. Waktu jam besuk habis, dia 2 masih kangen, manggil-manggil terus bapaknya. Sampai jalan gak kelihatan, air mata gak kerasa jujur. Pahit, pokoknya pahit banget. Mereka kehilangan tulang punggung keluarga. Tapi alhamdulillah materi itu ada aja yang ngasih gitu, ada yang kasihan. Kalau saya mah ya nggak bisa, karena posisi lagi menyusui dia, terus yang kecil juga nggak bisa cari duit saya. Yang paling sedihnya yang gede kan udah tahu bapak kemana katanya, kok kerja nggak pulang-pulang. Pas dia ngomong kayak gitu saya nangis. Itu doang bisanya. Ntar juga pulang. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Erawati malah harus berutang sana-sini demi biaya hidup suaminya selama dibui. Lah baru di dalam tuh minta duit ngapain? Orang nganggur dimintain duit. Penjara itu banyak pajaknya. Pajak ya pajak mafia, bukan pajak dari dalamnya. Jajan. Iya. Atau makan itu bayar. Bayar, nggak mau beli juga harus beli. Karena kalau nggak beli dibully. Harga 2 kali lipat dari luar. Kadang-kadang es krim di rumah mah es krim buat anaknya aja makan, di situ harus makan es krim karena pemaksaan. Perempuan 36 tahun ini rutin mengirimkan uang ke lapas. Seminggu tuh 2 kali, 350. Itu pun nggak masuk. Saunanya 350, kadang-kadang 290 masuknya ke dianya. Terlalu banyak pajak, mafia semua. Erawati tak lagi ingat berapa banyak uang yang ia pinjam. Setruknya itu waktu pengiriman dikumpulin sampai hilang semua, itunya tulisannya tinggal kertasnya doang.
Ia sempat menjadi pekerja migran di Arab Saudi selama 2 tahun, dengan gaji sekitar 5 juta rupiah per bulan. Namun, hingga 4 tahun sejak Sukma bebas pun, utang itu tak kunjung lunas. Kondisi ini memaksa mereka berdua bekerja lebih keras. Alhasil, aktivitas Sukma di Jatayu pun mulai berkurang. Kemana katanya Pak Sukma nggak pernah hadir. Bukannya nggak mau hadir, karena sambil ngurus lahan orang. Kemarin juga pulang jam 3 sambil nyari air buat nyiram bawang. Erawati memastikan Sukma tetap semangat berjuang bersama Jatayu. Namun, ia meminta sang suami lebih berhati-hati agar tak lagi jadi korban kriminalisasi. Nggak usah inget-inget lagi yang pahit itu. Jalanin aja yang di depan. Pokoknya lebih hati-hati aja. Ya hati-hati takut kejadian lagi. Soalnya kan kalau orang kayak gitu udah ada lubang satu pasti nyari lubang yang lain. Mereka pantas khawatir, mengingat belum ada perlindungan nyata bagi pejuang lingkungan. Apalagi pasal yang dipakai menjerat Sukma kini masuk di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Seberapa besar potensi dampaknya bagi para pembela lingkungan? Simak lanjutan kisahnya esok. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.